Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Putri Indasari Basir dari kelas PBSIA Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 10 Kurikulum Merdeka, yaitu mengenai teks hikayat atau biasa disebut sebagai cerita klasik. Baik, yang akan kita bahas pada teks hikayat kali ini yang pertama yaitu pengertian hikayat, yang kedua pentingnya hikayat, yang ketiga seperti apa karakteristik hikayat, yang keempat apa saja struktur hikayat, dan yang terakhir apa saja nilai-nilai dari hikayat. Apakah kalian sudah pernah tahu apa itu hikayat? Atau pernah mendengar apa itu hikayat? Baik, hikayat adalah salah satu ragam dari cerita rakyat. Hikayat ini merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan yang berciri kemustahilan dan kesaktian para tokoh-tokohnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hikayat, sekarang kita akan mengetahui seperti apa dan seberapa pentingnya hikayat untuk kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu hikayat merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita yang harus dilestarikan. Nah, yang kedua, di setiap ceritanya terdapat amanat yang dapat kita ambil hikmahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat di sini terdiri dari 5, yaitu kemustahilan dalam cerita, yang kedua kesaktian para tokoh-tokohnya, yang ketiga anonim, yang keempat istana sentris, yang kelima alur berbingkai. Nah, kelima karakteristik ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu kemustahilan dalam cerita. Nah, kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Nah, contohnya yaitu terdapat pada teks Indra Bangsawan. Nah, pada teks ini terdapat 2 kemustahilan. Yang pertama yaitu bayi lahir disertai pedang dan panah. Loh, kok bisa? Nah, kutipannya yaitu hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Nah, kemustahilan yang kedua yaitu seorang putri keluar dari gendang. Nah, dikutip dari lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu, maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Nah, karakteristik yang kedua yaitu kesaktian para tokoh-tokohnya. Nah, selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam cerita hikayat ini. Nah, kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ini ditujukan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, yaitu Syahperi dan Indra Bangsawan. Adapun ketiga tokoh tersebut adalah yang pertama, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Nah, yang ketiga, Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Nah, dari ketiga tokoh-tokoh tersebut itu mempunyai kesaktian masing-masing yang saat ini tidak kita temukan. Selanjutnya yaitu anonim. Anonim ini berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau nama pengarang dari
hikayat tersebut. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan atau istana. Nah, dalam hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Syahperi dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Selanjutnya yaitu alur berbingkai. Hikayat biasanya menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai, yang artinya di dalam cerita ada cerita lainnya lagi. Nah, alur berbingkai dalam hikayat ini biasanya ditujukan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Selanjutnya yaitu struktur hikayat. Nah, struktur hikayat di sini terdiri dari 6, yaitu abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir yaitu koda. Struktur yang pertama yaitu abstraksi. Bagian abstraksi ini merupakan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa macam peristiwa. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian teks hikayat yang berkaitan dengan beberapa aspek, seperti aspek tempat, waktu, dan suasana. Nah, dari ketiga aspek ini sangat mempengaruhi penulisan hikayat, sehingga jalan ceritanya lebih menarik dan mudah dipahami oleh para pembaca. Struktur selanjutnya yaitu komplikasi. Nah, pada bagian ini konflik mulai dipaparkan di dalam cerita, artinya terjadi peningkatan konflik. Selanjutnya yaitu evaluasi. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh tokoh di mana konflik atau masalah yang dialami sudah mulai mereda. Nah, struktur hikayat selanjutnya yaitu resolusi, di mana pada bagian ini terdapat solusi atau penyelesaian dari masalah yang diciptakan penulis. Bagian resolusi pada teks hikayat ini mengarah pada koda. Selanjutnya yaitu koda. Nah, pada bagian terakhir dari teks hikayat terdapat sebuah koda yang berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya. Nah, pada bagian ini biasanya pembaca bisa menyimpulkan pesan moral yang terkandung di dalam teks dan dapat memetik pelajaran dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu nilai-nilai hikayat. Nah, nilai-nilai hikayat ini terdiri dari 5, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Nah, nilai moral merupakan nilai yang menjadi standar baik dan buruknya seseorang. Nah, secara umum, nilai moral ini adalah berisi nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Nah, perbuatan moral yang baik itu contohnya seperti menghargai orang lain, berderma, setia, dan jujur, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berasal dari hubungan masyarakat. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contoh dari nilai sosial ini adalah kerjasama, kepedulian, toleransi, dan kebersamaan.
Selanjutnya yaitu nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berasal dari ajaran agama. Nah, nilai agama ini memiliki kebenaran yang mutlak. Nilai agama biasanya ditandai dengan penggunaan kata dari konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa atau pahala, serta surga atau neraka. Nah, selanjutnya yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berasal dari suatu masyarakat dan mempengaruhi perilakunya terhadap dan sesama manusia. Ciri khas dari nilai-nilai budaya ini dapat dibandingkan dengan nilai lainnya, yaitu nilai masyarakat yang takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut. Nah, karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan ini adalah nilai yang muncul dari upaya untuk mengantar manusia menuju kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakter. Sekian dari materi hikayat yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.